This wasn't a robbery. Promise, I swear to you, to happen again. Film ini dibuka dengan seorang pria yang duduk diam di sebuah ruangan kosong di atas gedung tua, di mana matanya tajam menatap ke arah sebuah kamar hotel di seberang jalan. Pria ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang dikenal dengan julukan The Killer. If you're unable to endure boredom, work is not for you. Sudah 2 hari penuh, ia menunggu di tempat itu. Bersabar dalam kesunyian hanya demi satu tujuan, yaitu mengeksekusi target yang belum juga muncul. Meski begitu, waktu terus berjalan dan perut pun tak bisa diajak kompromi. Karena target belum terlihat petang, hidungnya juga. The Killer akhirnya memutuskan untuk turun dan membeli makanan. Namun, kewaspadaannya tak pernah kendur. Bahkan saat sedang makan pun, ia tetap duduk menghadap jendela, di mana pandangannya tak lepas dari hotel yang terus dia awasi. Siaga kalau targetnya muncul secara tiba-tiba. Di tengah waktu menunggunya, ada sebuah panggilan masuk dari atasannya, yaitu orang yang selama ini rutin memberinya misi-misi. Lewat percakapan singkat itu, sang bos memberitahu bahwa kemungkinan besar target baru akan datang 2 hari lagi. Dengan nada tenang, bosnya kemudian menyarankan agar The Killer memanfaatkan waktunya untuk zikir atau untuk bersantai dahulu. Mendengar itu, The Killer pun menerima saran tersebut dan memutuskan untuk sedikit melepas penat. Menjelang sore, ia kembali ke gedung kosong yang sudah seperti markas sementaranya. Kali ini, ia mencari posisi terbaik untuk mengeksekusi misi begitu target muncul. Mengetahui bahwa selama berkarir sebagai pembunuh bayaran, The Killer belum pernah sekalipun gagal menjalankan tugas-tugasnya. Reputasinya tak main-main, ia adalah sosok yang sangat teliti, sabar, dan mematikan. Fireworks, breaking of glass. Malam harinya, The Killer memutuskan untuk berolahraga ringan, lalu tidur sejenak. My face torture. Singkat cerita, 2 hari kemudian diperlihatkan para pekerja hotel yang sedang mempersiapkan kamar untuk target. Melihat hal tersebut, The Killer segera menyiapkan senapannya karena target akan segera memasuki kamar hotel itu. Tak lama kemudian, si target pun datang yang ternyata adalah seorang pria tua. Rupanya, pria tua itu akan mengencani seorang wanita malam di kamar hotel tersebut. The Killer langsung membidik targetnya dengan senapan. Namun sayangnya, tembakannya malah mengenai wanita malam tersebut yang secara tidak sengaja berjalan ke arah bidikan. Vulnerability. Empathy is weakness. Akibat insiden itu, para pengawasi pria tua langsung datang untuk mengamankan majikannya. The Killer pun segera berusaha melarikan diri dan membuang semua barang bukti yang ia bawa, termasuk Vespa yang digeletakkan di pinggir jalan begitu saja. Kemudian senapan yang dipicun di tong sampah, dan tak lupa menggerok janggotnya yang sudah bewokan. Setelah situasi dirasa aman, The Killer kemudian pergi ke bandara dengan tujuan pulang ke kampung halamannya untuk bersembunyi sementara waktu. Kemudian, The Killer menghubungi bosnya dan mengatakan bahwa tembakannya meleset sehingga misinya pun gagal. Mendengar kabar tersebut, sang bos terkejut karena untuk pertama kalinya The Killer gagal menjalankan misinya. Sang bos kemudian meminta agar The Killer bertanggung jawab dan tidak pergi sebelum berhasil menghabisi targetnya. Namun, The Killer menolak karena ia sebenarnya sudah ingin pensiun dari pekerjaan kotor itu. Mendengar penolakan tersebut, sang bos berkata,
Semoga The Killer tidak menyesali keputusannya. Well, Saat berada di dalam pesawat, The Killer melihat seseorang yang terus menatap ke arahnya. Bahkan ketika pesawat transit, pria tersebut masih terus memperhatikannya. The Killer pun memutuskan untuk menginap satu malam demi menghindari pria yang terus-menerus mengawasinya, karena ia khawatir pria itu adalah mata-mata dari kepolisian. Ketika di kamar hotel dekat bandara, The Killer kemudian mempersiapkan beberapa jebakan sebagai antisipasi jika pria tersebut tiba-tiba menyerangnya. Namun keesokan paginya, pria itu sudah tidak ada, sehingga The Killer melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, The Killer bertiba di Republik Dominika, di mana itu negara tempat ia dilahirkan sekaligus lokasi persembunyiannya. The Killer kemudian segera pergi ke rumah untuk menemui istrinya. Sesampainya di gerbang rumah, ia melihat beberapa jejak sepatu dan puntung rokok yang hal itu membuatnya panik karena khawatir sesuatu terjadi pada istrinya. Ketika ia masuk ke dalam rumah, The Killer terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan dengan bercak darah ada di mana-mana. Namun ia tidak menemukan sang istri. The Killer pun kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Dan benar saja teman-teman, istrinya sedang koma dan dijaga oleh kakaknya. Di sana, The Killer menanyakan kepada kakak iparnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang kakak ipar kemudian menjelaskan bahwa ada dua orang tak dikenal yang tiba-tiba datang ke rumah dan menghajar istrinya hingga koma. Kedua orang tersebut datang menggunakan taksi berwarna hijau dan kini menghilang entah kemana. Mendengar itu, The Killer berjanji akan mencari kedua orang tersebut sampai ke akar-akarnya dan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Hari itu juga, The Killer kembali ke rumah dan mengambil seluruh persenjataannya yang sebelumnya ia kubur di dalam tanah. Keesokan harinya, ia mendatangi terminal taksi untuk mencari taksi berwarna hijau. Namun karena jumlahnya cukup banyak, The Killer akhirnya menjadi bingung. Ia pun memutuskan untuk menemui bos dari perusahaan taksi hijau tersebut dan langsung mendodongkan senjata, meminta ditunjukkan rute seluruh taksi hijau pada hari kejadian. Setelah cukup lama mencari, akhirnya The Killer menemukan taksi yang rutenya menuju rumahnya dan menurunkan dua penumpang. The Killer segera mengambil data rinci tentang sopir taksi itu yang biasanya manggal di tengah kota. Keesokan harinya, The Killer menemukan taksi hijau yang dimaksud dan berpura-pura menjadi penumpangnya. Di tengah perjalanan, ia langsung mendudungkan sopir taksi dan menanyakan siapa dua orang yang telah ia antar ke rumahnya. Sopir taksi kemudian bersumpah tidak mengenal mereka karena tugasnya hanya mengantar penumpang. Namun ia memberikan ciri-ciri mereka di mana satu pria bertubuh besar dan satu wanita kurus berambut putih. Setelah mendapatkan informasi itu, The Killer langsung membunuh sopir tak berdosa tersebut. No aeroporto e eu levei eles. Fim da história. Eu não sei quem eles são e também não quero saber quem é você. Se eu sair do carro e deixar as chaves, eu vou sair. Beberapa jam kemudian, The Killer pergi ke bandara untuk terbang ke New Orleans dan kemudian menemui bosnya. Ia mencurigai bahwa dua orang yang menghajar istrinya adalah suruhan sang bos, karena sang bos pernah mengancamnya pada saat ia mengatakan bahwa dirinya ingin pensiun.
Sesampainya di sana, The Killer kemudian menyewapkan untuk menyamar sebagai teknisi AC agar bisa menyusup ke ruangan bosnya. Keesokan harinya, setelah semua persiapan matang, The Killer menyamar dan dengan mudah masuk ke ruangan tersebut. Ia kemudian mendunungkan ajudan sang bos yang bernama Anna, lalu memaksanya mengikat tangan sang bos ke kursi. Setelah itu, ia juga mengikat Anna dan menyekapnya di kamar mandi. Because I can't conceive of anything I have to offer the male The Killer kemudian menginterogasi bosnya mengenai siapa dua orang yang disuruh menyerang istrinya. Ia sangat kecewa karena selama ini ia selalu setia bekerja untuknya. Sang bos kemudian menjawab bahwa tindakan tersebut hanyalah peringatan karena The Killer berani-beraninya menolak perintah. Mendengar itu, The Killer pun marah dan membunuhnya sambil berkata, "Nothing that I wish you will, anjay hihihi." In my wildest imagination did I think you'd actually go home. You'll drown slowly, and I'll dispose of you. Setelah itu, ia mendatangi anak yang memohon agar dibunuh dengan cara seolah kecelakaan agar asuransi untuk anaknya bisa cair. Sebagai imbalan, anak bersedia memberikan identitas dan alamat dua orang yang menghajar istri The Killer, serta data klien yang memesan pembunuhan pria tua di awal film The Killer. Kemudian menyetujui permintaan itu dan langsung pergi bersama anak ke rumahnya untuk mengambil semua data yang dibutuhkan. Setelah itu, anak dibunuh dengan cara dibuat seolah jatuh dari tangga agar asuransinya bisa cair untuk sang anak. Keesokan harinya, The Killer menuju Florida untuk mengincar pria yang telah menyerang istrinya. Ia kemudian sampai di rumah target dan melihat pria itu bersama beberapa anak buahnya, serta seekor anjing pit boboas. The Killer kemudian berkata, ia pergi ke supermarket membeli daging giling dan racun untuk membunuh anjing tersebut. Malam harinya, ia kembali ke rumah target, memberi makan anjing tersebut dengan daging beracun, lalu masuk lewat pintu belakang. Baru beberapa langkah masuk, ia diserang target hingga terjadilah pertarungan sengit. É você, não é? Olha, a maioria das pessoas... Ia sempat dikejar oleh pitul lain, namun berhasil menghindar dan meledakkan rumah target. Keesokan harinya, The Killer kemudian terbang ke New York untuk memburu wanita yang juga terlibat. Ia mendatangi alamat yang diberikan anak dan malamnya mengikuti wanita itu ke restoran. Alright, sold it. Wanita tersebut kemudian ketakutan dan sempat mengajak makan terlebih dahulu. Namun, The Killer menolak karena khawatir diracuni. He sees this grisly. Wanita itu kemudian memohon agar dirinya dimaafkan karena hanya menjalankan perintah dan istrinya pun tidak sampai tewas. The Killer kemudian mengajaknya ke taman dan kemudian membunuhnya di sana. You will help a girl out, won't you? Setelah itu, The Killer kemudian terbang ke Paris untuk menemui klien yang memesan pembunuhan pria tua di awal film.
Ia mengawasi klien tersebut dan memfoto kunci apartemennya, lalu membuat duplikatnya. Keesokan harinya ia berhasil masuk dan menodong klien tersebut. Saat ditanya, si klien bersumpah tidak memerintahkan serangan terhadap istri The Killer dan mengatakan bahwa ia bahkan sudah menyewa pembunuh lain setelah misi The Killer gagal. And you have no idea. More tragic The mistake. Killer kemudian percaya dan kemudian membiarkannya hidup. Setelah itu, ia kemudian kembali ke rumah. Dan beberapa minggu kemudian, The Killer terlihat sudah berada di rumah bersama istrinya yang telah pulih total. Ia benar-benar memutuskan untuk pensiun dan memilih hidup normal bersama istri dan keluarganya. Oke, teman-teman, itu dia untuk alur cerita dari film The Killer.